Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis uji perbandingan nilai tengah pada data percobaan. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yakni Aini Rahmi Putri Arifah, Alfaiz Satriadi Podungge, Andi Muhammad Rozan Ilham, Farid Rahmat Syahrais, Jumiati Anissa, Muhammad Zulfaik Dundo, dan saya sendiri, Fitri Sugiantari. Adapun beberapa uji yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah uji beda nyata terkecil atau BNT, yang kedua adalah uji 2K, yang ketiga adalah uji berganda Duncan, dan keempat adalah uji Student Human Course atau SNK, yang kelima adalah uji Dunet, yang keenam adalah uji perbandingan ortogonal, dan yang terakhir adalah uji CVI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan uji yang pertama, yaitu uji beda nyata terkecil. Kita mulai dengan konsep BNT. Uji BNT itu merupakan prosedur pengujian perbedaan di antara rata-rata perlakuan yang paling sederhana. Untuk melakukan uji BNT ini, kita hanya perlu KTG galat, taraf nyata, derajat bebas galat, dan tabel tes student. Tabel tes student ini untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan. Adapun aturan dalam uji BNT yang pertama adalah gunakan uji BNT apabila uji F dalam analisis ragam signifikan. Yang kedua adalah prosedur BNT akan mempertahankan taraf nyata lebih kecil atau sama dengan 5% atau 0,05 hanya jika pembandingan semua kombinasi pasangan nilai tengah perlakuan lebih kecil atau sama dengan 3 perlakuan. Yang ketiga adalah gunakan uji BNT untuk pembandingan terencana tanpa memperhatikan banyaknya perlakuan. Nah, misalnya, apabila kita ingin membandingkan semua rata-rata perlakuan dengan kontrol, uji BNT itu dapat digunakan meskipun lebih dari 3 perlakuan. Nah, berikut adalah statistik uji BNT. Rumus menghitung uji BNT sebagai berikut. Ini untuk ulangan yang sama, yaitu T, tabel tes student, alfa per 2, derajat bebas galat dikali akar dari 2 kali kuadrat tengah galat dibagi R ini perlakuan. Sedangkan jumlah ulangannya tidak sama, berikut adalah rumusnya. Rumus untuk jumlah ulangan tidak sama. Nah, kita punya kasus untuk menggunakan uji beda nyata terkecil. Di sini ada analisis pengaruh penambahan sabut kelapa sebagai media pertumbuhan jamur tiram terhadap waktu tumbuh badan buah menggunakan rancangan acak lengkap. Berikut adalah datanya. Baik, kita langsung saja penyelesaian. Kita punya 5 perlakuan dan 3 perulangan. Nah, kita mencari Y dot. Y dot itu adalah jumlah dari perlakuan. Ke bawah ini adalah 281, 280, 280, inilah jumlahnya. Dan Y dot adalah total semua ini. Diketahui T perlakuan 5, R perulangan 3, alfanya 5%. Langkah pertama adalah kita harus menganalisis ragam dari rata di atas. Yang pertama kita menentukan DB perlakuan. Rumusnya adalah T kurang 1, di mana T tadi perlakuannya ada 5, kita kurang 1 jadi 4. Derajat bebas galat T, R kurang 1, di mana R 3, berarti 5 kali 2 artinya 10. Dan derajat bebas total, tinggal T kali R dikurang 1. T kali R 15, dikurang 1 adalah 14. Selanjutnya kita harus menentukan faktor koreksinya. Faktor koreksi sama dengan Y dot kuadrat per T kali R. Y dot tadi kita ketahui bahwa 1128 kita kuadratkan. Terus T kali R, T-nya 3, R-nya 5. Oh, terbalik ya, T-nya 5, R-nya 3. Terusnya, 5 kali 3 di sini. Hasilnya adalah 84.825,6.
Nah, selanjutnya adalah JKP. Kita harus menentukan jumlah kuadrat perlakuan, di mana rumusnya adalah YI dot kuadrat kurang R kurang FK. FK ini. YI dot kuadrat itu adalah yang tadi, ini 281 sampai 0 kita kuadratkan lalu kita jumlahkan dibagi perulangannya. Hasilnya adalah 21.217,4. Selanjutnya kita mencari JKT. JKT rumusnya YIJ kuadrat dikurang FK. YIJ itu adalah hasil kuadrat dari 97, 97, 95, 94 sampai 0. 96 kuadrat tambah 0 kuadrat. Kita kurang dengan FK. Hasilnya adalah 21.282,4. Selanjutnya, jika kita sudah dapat JKT dan JKP, kita bisa mencari JKG-nya atau jumlah kuadrat galat. Rumusnya tinggal kurangkan saja jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan, yaitu 21.282,4 JKT dan JKP 21.217,4. Dan diperoleh JKG-nya adalah 64. Nah, jika sudah ditemukan, kita susun tabel ANOVA. Nah, dapat dilihat pada tabel ANOVA berikut, seperti yang kita ketahui tadi, DB perlakuan adalah 4, DB galat 10, dan totalnya DB total adalah 14. JK-nya seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk mencari kuadrat tengah perlakuan, kita bisa membagi JKP dengan DB perlakuannya, yaitu 21.217,4 dibagi 4, hasilnya adalah 5.304,35. Sedangkan KTG kita bisa bagi JKG-nya dengan DB galat, hasilnya adalah 6,5. Untuk mencari F hitung, kita bisa bagi KTP dibagi dengan KTG. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan F tabel untuk taraf nyata 5% adalah 3,48. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan yang diberikan. Karena terdapat perbedaan sehingga kita bisa lanjut untuk kasus menggunakan BNT ini. Langkah 2 adalah merumuskan hipotesis. Seperti biasa, H0 di mana mu P1 sama dengan mu P2 sama dengan mu P3 sama dengan mu P4 sama dengan mu P5. Artinya tidak ada perbedaan waktu pertumbuhan badan buah jamur ketika ditambahkan sabut kelapa. Sedangkan H1 adalah mu P1 tidak boleh sama dengan mu P2, tidak boleh sama dengan mu P3, tidak boleh sama dengan mu P4, tidak boleh sama dengan mu P5, atau ada perbedaan waktu pertumbuhan badan buah jamur ketika ditambahkan sabut kelapa. Langkah ketiga adalah kita menghitung nilai baku BNT-nya, di mana rumus yang tadi kita masukkan, alfanya adalah 5%, dibagi 2, 0,025, DB galatnya 10, KTG-nya adalah 6,5, 2 dikali 6,5 itu 13, 13 dibagi 3, 4,33. Dari tabel tes student didapat nilai 2,228. Akar dari 4,33 adalah 2,0816, kita kalikan, sehingga menghasilkan nilai BNT 4,6378. Langkah keempat adalah kriteria pengujian. Jika mu I dikurang mu J lebih besar, mutlak mu I kurang mu J lebih besar dari 4,678 atau nilai baku BNT tadi, maka kita tolak H0. Artinya kita menerima H1. Artinya berbeda nyata, ada perbedaan. Yang kedua, jika mutlak dari mu1 kurang mu J, mu I kurang mu J lebih kecil atau sama dengan BNT tadi 4,6378, maka kita terima H0. Artinya tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata perlakuan. Kemudian urutkan nilai rata-rata dari terbesar hingga terkecil. Berikut rata-ratanya, ini yang asli sebelum diurutkan.
Dan ini yang setelah diurutkan. Dapat dilihat bahwa P4 merupakan memiliki rata-rata terbesar, sedangkan P5 rata-rata terkecil. Dapat untuk mencari notasinya, kita bisa mencari selisih antar perlakuan. Nah, kita kurangkan. Kita cari selisih P4 dan P1. Selisih antara P4 dan P1 adalah 2. Nah, ternyata 2 ini lebih kecil dari nilai BNT tadi, yaitu 4,6378. Karena lebih kecil, maka kita terima H0. Artinya tidak ada perbedaan, sehingga notasinya sama dengan P4, karena tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan yang cukup terhadap pertumbuhan jamur ketika ditambah sabut kelapa P4 dan P1. Selanjutnya adalah selisih antara P4 dan P2. Dilihat ternyata selisihnya adalah 2. Yang berarti 2 itu lebih kecil dari nilai BNT, sehingga kita menerima H0. Di mana jika kita menerima H0 artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata, sehingga notasinya tetap sama, yaitu A. Selanjutnya, selisih antara P4 dan P3. Ternyata selisihnya adalah 2,334. Itu juga lebih kecil dari nilai BNT, sehingga kita terima H0. Yang berarti notasinya tetap sama karena tidak berbeda nyata. Dan terakhir adalah P4 dan P5. Selisihnya ternyata besar, yaitu 95,667. Itu lebih besar dari nilai BNT, sehingga kita tolak H0, yang artinya H1 diterima, ternyata ada perbedaan, sehingga notasinya baru. Notasinya berbeda, kita notasikan B. Setelah didapat notasi seperti berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa antara P4 dan P1 tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti terhadap pertumbuhan jamur ketika ditambah sabut kelapa. Antara P4 dan P2 juga begitu. Tidak memiliki perbedaan yang cukup terhadap pertumbuhan jamur ketika ditambah sabut kelapa. Antara P4 dan P3 juga tidak memiliki perbedaan yang cukup terhadap pertumbuhan jamur. Namun, antara P4 dan P5 ternyata memiliki perbedaan yang cukup terhadap pertumbuhan jamur ketika ditambah sabut kelapa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa P4 ke P1, P4 dan P2, P4 dan P3 tidak memiliki perbedaan. Sedangkan antara P4 dan P5 memiliki perbedaan yang cukup terhadap pertumbuhan jamur ketika ditambah sabut kelapa. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya menjelaskan mengenai uji yang kedua, yaitu uji 2K. Baik, selanjutnya ada uji 2K atau uji BNJ. Uji beda nyata atau yang lebih dikenal sebagai 2K Hanna Significant Difference atau HSD adalah metode uji lanjut dalam analisis sidik ragam atau ANOVA yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok perlakuan secara simultan. Uji ini membantu dalam menentukan pasangan perlakuan mana yang memiliki perbedaan signifikan setelah ditemukan adanya pengaruh nyata dalam uji ANOVA. Jadi perbedaan dari uji BNJ ini dengan uji BNT adalah kalau uji BNJ ini akan membandingkan rata-rata antar kelompok perlakuan secara simultan. Jadi uji ini akan menganalisis secara simultan kelompok-kelompok tiap perlakuan. Sedangkan kalau uji BNT itu hanya menguji kelompok-kelompok yang ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya ada statistik uji untuk mencari nilai 2K atau BNJ. Rumusnya adalah BNJ sama dengan Q dengan alfa, P atau perlakuan dengan derajat bebas galat dikali dengan SY bar, di mana SY bar merupakan standar galat rata-rata dihitung dengan akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan banyaknya perulangan atau banyaknya kelompok yang biasa disimbolkan dengan R. Dan Q adalah nilai dari tabel distribusi Key Studentized Range
untuk taraf signifikan alfa dengan jumlah perlakuan P dan derajat bebas galat. Jika selisih rata-rata antar perlakuan lebih besar dari nilai BNJ, maka perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Selanjutnya ada contoh kasus menggunakan uji BNJ atau Tukey. Di sini masih menggunakan kasus yang sama yang digunakan uji-uji sebelumnya, menganalisis pengaruh penambahan sabut kelapa sebagai media pertumbuhan jamur tiram terhadap waktu tumbuh badan buah menggunakan rancangan acak lengkap. Lalu di sini penyelesaiannya, di sini harus dicari terlebih dahulu jumlah dari tiap perlakuan dan jumlah data keseluruhan untuk mencari nilai dari tabel ANOVA-nya sendiri. Namun di sini saya tidak menampilkan bagaimana cara mencari tabel ANOVA karena di uji sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mencari nilai dari tabel ANOVA. Sehingga di sini saya hanya menampilkan secara langsung nilai-nilai dari tabel ANOVA yang sudah didapatkan sebelumnya. Di langkah pertama tentu melakukan analisis seragam dari data. Di sini dapat dilihat pada tabel ANOVA, derajat bebas perlakuan adalah 4, derajat bebas galat adalah 10, dan derajat bebas total adalah 14. Didapatkan jumlah kuadrat perlakuan yaitu 21.217,4 dan jumlah perlakuan galat yaitu 65 dan jumlah perlakuan total yaitu 21.282,4. Didapatkan kuadrat tengah perlakuan yaitu 5.304,35 dan kuadrat tengah galat yaitu 6,5. Didapatkan F hitung yaitu 816,05. Dengan menggunakan derajat bebas perlakuan yaitu 4 dan derajat bebas galat yaitu 10, maka F tabel untuk taraf signifikan 5% yaitu adalah 3,48. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, langkah 2, merumuskan hipotesis. Di sini H0-nya yaitu mu I sama dengan mu J, yang artinya tidak terdapat perbedaan nyata pada waktu pertumbuhan badan buah jamur terhadap penambahan sabut kelapa. H1-nya yaitu mu I tidak sama dengan mu J, yaitu terdapat perbedaan nyata pada waktu perbedaan badan buah jamur terhadap penambahan sabut kelapa. Selanjutnya untuk langkah ketiga, kita menghitung nilai baku dari BNJ dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Q dikali dengan SY bar, di mana SY bar akan diuraikan kembali menjadi akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan jumlah perulangannya. Sehingga didapatkan Q dengan taraf signifikan 0,05 dengan jumlah perlakuan yaitu 5 dan derajat bebas galat yaitu 10 dikali dengan akar dari kuadrat tengah galat yaitu 6,5 dibagi dengan banyaknya perulangan yaitu 3, maka didapatkan nilai dari Q adalah 4,65 dikali dengan akar 2,167. Sehingga hasil akhirnya adalah 6,8448. Selanjutnya untuk langkah 4, kita menentukan kriteria pengujian. Yang pertama yaitu jika mutlak Y bar I kurang Y bar J lebih besar dari nilai BNJ yaitu 6,8448, maka ditolak H0, yang artinya bahwa pengujian tersebut atau perlakuan tersebut berbeda secara nyata. Yang kedua, jika mutlak Y bar I dikurang Y bar J kurang dari sama dengan nilai BNJ yaitu 6,8448, maka H0 diterima, yaitu tidak berbeda secara nyata. Selanjutnya, untuk langkah 5, kita menghitung rata-rata perlakuan, kemudian urutkan nilai rata-rata dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Di sini sudah disiapkan kolom yang asli yaitu perlakuan 1 sampai 5. Lalu setelah diurutkan maka didapatkan bahwa nilai rata-rata terkecil terdapat pada perlakuan 5 dan nilai rata-rata terbesar terdapat pada perlakuan 4. Untuk kolom notasi akan saya jelaskan setelah saya menguraikan pengujian dari perbandingan antar kelompok. Yang pertama, mutlak P5 dikurang P3 lebih besar daripada nilai BNJ, sehingga tolak H0 yang berarti terdapat perbedaan yang cukup berarti pada waktu pertemuan badan jamur terhadap penambahan sabut kelapa. Yang kedua yaitu mutlak P5 dikurang P2 lebih besar dari nilai BNJ, sehingga tolak H0 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, mutlak P5 dikurang P1 lebih besar dari nilai BNJ, sehingga tolak H0 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, mutlak P5 dikurang P4 lebih besar daripada nilai BNJ, sehingga tolak H0 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, mutlak P3 dikurangi P2 lebih kecil dari nilai BNJ, sehingga terima H0 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, mutlak P3 dikurangi P1 lebih kecil dari nilai BNJ, sehingga terima H0 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, mutlak P3 dikurangi P4 lebih kecil daripada nilai BNJ, sehingga terima H0 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, mutlak P2 dikurangi P1 lebih kecil dari nilai BNJ, sehingga terima H0 yang berarti tidak dapat perbedaan yang signifikan. Mutlak P2 dikurangi P4 lebih kecil nilainya daripada nilai BNJ, sehingga terima H0 yang berarti tidak dapat perbedaan yang signifikan. Yang terakhir, mutlak P1 dikurang P4 lebih kecil nilainya daripada nilai BNJ, sehingga terima H0 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Setelah dilihat pengujian yang tadi, dapat disimpulkan bahwa pada perlakuan 5 terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan-perlakuan yang lain. Sedangkan pada perlakuan 4 sampai 1 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar sesama perlakuan. Sehingga pada notasi dari yang sehingga notasi yang ditampilkan adalah untuk P5 yaitu A, dan untuk P3, P2, P1, dan P4 itu adalah B, karena P5 itu berbeda secara signifikan, sedangkan P3, P2, P1, dan P4 itu tidak berbeda secara signifikan, sehingga notasinya sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan P5 atau tanpa serbuk kayu atau 100% sabut kelapa berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Sedangkan P1 yaitu tanpa sabut kelapa, P2 yaitu 25% sabut kelapa, P3 yaitu 50% sabut kelapa, dan P4 yaitu 75% sabut kelapa tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya adalah uji berganda Duncan. Konsep Duncan itu uji Duncan didasarkan pada kesimpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Nah, uji Duncan dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan yang ada dari percobaan tersebut, serta masih dapat mempertahankan tingkat signifikansi yang ditetapkan. Nah, untuk hipotesis dari uji Duncan yaitu H0 mu I sama dengan mu J, dengan tidak terdapat perbedaan nyata terhadap pasangan perlakuan. Sedangkan untuk H1 yaitu mu I tidak sama dengan mu J, terdapat perbedaan nyata terhadap pasangan perlakuan. Nah, kriteria pengujian hipotesis uji Duncan itu yaitu X bar I dikurangi dengan X bar J lebih dari RT, yang mana itu adalah tolak H0. Sementara kalau XI bar dikurangi dengan XJ bar mutlak kurang dari RT, ya
kita menerima H0. Nah, statistik ujinya yaitu RP sama dengan R, P, DB galat dengan alfa, dan SY bar. Yang mana SY bar itu sama dengan akar dari S kuadrat per R. Yang mana S kuadrat itu adalah KTJ per R. Dengan S kuadrat adalah kuadrat tengah galat dan R adalah jumlah ulang. Nah, contoh kasus menggunakan Duncan. Analisis pengaruh sabut kelapa sebagai media pertumbuhan jamur tiram terhadap waktu tumbuh badan buah menggunakan RAL. Nah, bisa dilihat datanya itu dengan 3 ulangan dan 4 perlakuan. Dengan 5 perlakuan. Nah, langkah-langkah uji Duncan yaitu yang pertama menyusun nilai tengah rataan perlakuan dari kecil ke terbesar. Itu dilihat rata-rata dari semua perlakuan dan kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, mulai dari P5 yang mana rata-ratanya 0, P2 rata-ratanya 93,33, yang ketiga itu P3 93,33, P1 93,667 dan P4 adalah 96. Nah, yang kedua itu menghitung galat baku dari nilai tengah perlakuan untuk percobaan yang memiliki ulangan sama, yaitu R sama dengan 3. Berdasarkan tabel ANOVA berikut diketahui KTJ sama dengan 6,5. Nah, bisa dilihat itu 6,5, sehingga galat baku dari nilai tengah perlakuan ini yaitu sebagai berikut. Itu dibagi 6,5 dibagi dengan 3 yang diakarkan. Hasilnya 1,472. Yang ketiga ya, menghitung wilayah nyata terpendek atau beda nyata untuk berbagai wilayah dari nilai tengah. Nah, P-nya mulai karena 5 perlakuan, jadi kita menggunakan P-nya 4, yaitu 2, 3, 4, 5. Dan LSR sama dengan RP, sama dengan RP SC bar. Nah, dari tabel Duncan didapatkan untuk 2 itu 3,151, dan untuk 3 itu 3,293, dan untuk 4 itu 3,376, dan 5 itu 3,43 untuk tabel Duncan. Dan untuk Duncan hitungnya yaitu untuk 2, 4,638, untuk 3 itu 4,8472, dan 4, 4,969, dan untuk yang 5, 5,0488. Dalam hal ini, RP, P sama dengan 2, 3, PT adalah SSR atau signifikansi studency range yang ditentukan dari tabel Duncan yang didasarkan pada derajat bebas galat, yaitu T dalam kurung N kurang 1. Nah, setelah itu kita mengelompokkan nilai tengah dengan perbedaan nyata secara statistik. Untuk yang pertama, rataan perlakuan terbesar perlakuan P yaitu 96 dikurang dengan RP dengan P sebesar R5 yaitu 5,0488. Maka diperoleh 96 dikurangi dengan 5,488 sama dengan 90,95. Semua perlakuan yang lebih kecil dari 90,95 berarti berbeda nyata dengan rataan perlakuan P4. Semua rataan kecuali P5 bernilai besar dari rataan perlakuan P4. Oleh karena itu, rataan perlakuan selain perlakuan P5 tidak berbeda secara nyata dengan perlakuan P4. Karena nilai rataan yang lainnya tidak dinyatakan berbeda nyata dengan perlakuan P4. Maka dibandingkan bedanya P4 dengan P1, P2, dan P3, untuk P4 dengan P4 yaitu 96 dikurangi dengan 93,667. Nah, itu hasilnya 2,33. Untuk P4 dengan P2 dan P3 yaitu 96 dikurangi dengan 93,33 yaitu 2,667. Kemudian dibandingkan dengan RP yang sesuai R2 yaitu P,638. Karena nilai beda antara perlakuan P4 dengan P1, P2, dan P3 lebih kecil dari R2, maka perlakuan P4 dikatakan tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, dan P3. Sehingga diberikan pengkodean dengan menarik garis dari P2 sampai dari P4 ke P2. Nah, yang kedua adalah membandingkan rataan perlakuan terbesar kedua yaitu perlakuan P1 dengan rataan perlakuan lainnya. Kurangkan rataannya yaitu 93,667 dengan RP terbesar kedua R4 yaitu P,969.
diperoleh 9,7 dikurangi 4,969 sama dengan 88,697. Maka rataan perlakuan yang lebih kecil dari 88,697 yaitu perlakuan P5, yang berarti berbeda nyata dengan rataan perlakuan P1. Sedangkan perlakuan P2, P3, dan P4 lebih besar dari 88,697, sehingga perlu membandingkan bedanya dengan R2 sama dengan 4,638. Jadi perlakuan pada P1 dengan P2 dan P3, P1 dengan P2, P3 yaitu 96 dikurangi dengan 93,33 sama dengan 2,67. Maka dapat dikatakan bahwa perlakuan P1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P sama dengan P3, P2 dan P3. Sebagai tanda di bawah, tiga rataan perlakuan ini diberikan garis bawah, sehingga susunan sementara tengah perlakuan sampai langkah ini yaitu tarik garis lagi untuk pengkodian P1 sampai ke P2. Nah, untuk P itu membandingkan rataan perlakuan terbesar ketiga, yaitu perlakuan P3 dengan rataan perlakuan lainnya. Kurangkan rataan perlakuan P3 yaitu P93,33 dengan RP terbesar ketiga ya, R3 yaitu 4,847. Diperoleh 93,33 ya, dikurangi dengan 4,847 sama dengan 88,486. Rataan perlakuan yang lebih kecil 88,486 yaitu perlakuan P5 yang berarti berbeda nyata dengan rataan perlakuan P3. Sedangkan perlakuan P2 lebih besar dari 88,486 sehingga perlu membandingkan bedanya dengan R2 sama dengan P6 P4,638. Beda perlakuan P2 dan P3 yaitu 9,33 dikurangi 9,33 sama dengan 0 yang berarti lebih kecil dari R2. Maka dapat dikatakan perlakuan P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan F. Sebagai tanda di bawah dua rataan perlakuan ini diberikan garis bawah, sehingga susunan sementara nilai dengan perlakuan sampai angka ini yaitu P3 ditarik garis ke P2. Nah, membandingkan nilai rataan perlakuan P5 dengan perlakuan P2 dengan rataan perlakuan lainnya. Menghitung bedanya yaitu 93,33 dikurangi dengan 0 dengan 93,33. Kemudian dibandingkan dengan R2 yaitu 4,638 diperoleh nilai lebih besar dari 4,638. Maka dapat dikatakan bahwa P5 berbeda nyata dengan perlakuan C. Nah, interpretasi hasil uji ditemukan yaitu perlakuan P4 berbeda nyata dengan P5 serta tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, dan P3. Untuk yang kedua, perlakuan P1 berbeda nyata dengan P5 serta tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2, P3, dan P4. Perlakuan P3 berbeda nyata dengan P5 serta tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2, P3, dan P4. Nah, untuk keempat, perlakuan P5 berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, P3, dan P4. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai uji Danat. Kita mulai dari konsennya terlebih dahulu. Uji Danat merupakan metode lanjut dalam ANOVA atau analisis diagram yang digunakan untuk membandingkan rata-rata beberapa perlakuan dengan satu kelompok kontrol. Uji ini berbeda dengan uji lain seperti BMT, BMJ, ataupun Duncan yang membandingkan semua pasangan perlakuan. Uji Danat hanya berfokus untuk membandingkan setiap perlakuan terhadap kontrol. Lalu lanjut pada aturan uji Danat. Uji ini membandingkan beberapa perlakuan dengan satu kontrol secara simultan. Kalau kita menghitung selisih rata-rata masing-masing perlakuan terhadap kontrol yang kita punya. Lalu kita bandingkan dengan nilai kritis Danat yang diperoleh dari tabel khusus Danat. Jika selisih melebihi nilai garis Danat, maka perlakuan dianggap berbeda secara signifikan dengan kontrol. Uji ini lebih efisien untuk desain dengan kelompok kontrol tunggal dibandingkan dengan metode lain, seperti 2K. Lanjut pada hipotesis uji Danat, dengan hipotesis awal yaitu mu I sama dengan mu kontrol, atau tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan PI dengan kelompok kontrol. Dan hipotesis alternatif yaitu mu I tidak sama dengan mu kontrol, atau terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan PI dengan kelompok kontrol.
dengan kriteria uji Dannett, yaitu jika absolut Y bar I dikurangi bar kontrol lebih dari sama dengan nilai garis Dannett, maka kita menolak H0. Dan sebaliknya, jika absolut Y bar I dikurangi bar kontrol kurang dari nilai garis Dannett, maka kita gagal menolak H0. Lalu lanjut pada statistik uji Dannett. Uji ini membutuhkan nilai tunggal sebagai pembanding yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu D sama dengan tabel Dannett dikali S Y bar I dikurang Y bar G, dengan nilai S Y bar I dikurang Y bar G sebagai berikut, yaitu sama dengan akar 2 dikali KTG per R. Lalu lanjut pada contoh kasus penggunaan Dannett. Pada contoh kasus kali ini, yaitu kita akan menganalisis pengaruh penambahan sabut kelapa sebagai media pertumbuhan jamur tiram terhadap waktu tumbuh badan buah menggunakan RAL. Lalu kita bisa melihat tabel ANOVA dari kasus tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai F itu yang kita punya lebih besar daripada nilai F tabel pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ANOVA ini signifikan secara statistik. Lalu kita akan menggunakan uji Dannett untuk mengetahui apakah perlakuan yang kita punya berbeda secara signifikan dengan kontrol yang kita punya. Lalu lanjut pada langkah pertama, yaitu kita akan menentukan rata-rata hasil pengamatan untuk setiap perlakuan. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Y bar I dari masing-masing perlakuan, mulai dari P1, P2, P3, dan P4, serta kontrol dari P5. Lalu lanjut pada langkah kedua, yaitu kita akan menghitung galat baku dari nilai tengah perlakuan dengan rumus akar 2 kali KTG per R dan didapatkan hasil senilai 2,08. Lanjut pada langkah ketiga, yaitu kita akan menentukan nilai tabel Dannett dengan menggunakan nilai DB galat yang berasal dari tabel ANOVA, yaitu sebesar 10, dan T atau perlakuan, yaitu sama dengan T atau total dari seluruh kelompok dikurang 1, yaitu sama dengan 4. Maka kita akan mendapatkan nilai tabel Dannett sebesar 2,89 pada taraf signifikansi 5%. Sehingga statistik uji pembandingnya adalah senilai 6,01. Lalu pada langkah keempat, kita akan membandingkan wilayah antar nilai tengah perlakuan dengan wilayah nyata terpendek yang sesuai. Bisa kita lihat bahwa mulai dari P1 hingga P4, nilai beta muter yang kita punya atau absolut Y bar I dikurang Y bar kontrol yang kita punya, semuanya lebih besar daripada nilai D yang kita punya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh perlakuan yang kita punya menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan kontrol P5. Hal ini ditunjukkan oleh nilai beda mutlak yang jauh lebih besar daripada nilai kritis yang kita punya. Maka ini mengindikasikan bahwa perbedaan tersebut nyata pada tingkat signifikansi yang digunakan, atau sebesar 5%. Hal ini juga membuktikan bahwa penambahan sabut kelapa sebagai media pertumbuhan jamur tiram secara statistik berpengaruh signifikan terhadap waktu tumbuh badan buah. Dengan perlakuan sabut kelapa secara substansial mempercepat pertumbuhan dibandingkan kontrol tanpa perlakuan. Selanjutnya adalah uji student numericals. Konsep SNK. Uji SNK merupakan salah satu teknik post hoc yang digunakan untuk menentukan perbedaan signifikan antara rata-rata perlakuan setelah hasil ANOVA menunjukkan signifikansi. Metode ini dikembangkan sebagai perbaikan dari uji LST dan uji Duncan. Aturan uji SNK. Uji SNK digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok dalam analisis varian guna mengidentifikasi perbedaan yang signifikan. Metode ini berbasis pada perbandingan bertahap dengan membandingkan selisih rata-rata kelompok menggunakan selang kepercayaan yang diperoleh dari distribusi studentized range. Pengujian dimulai dari kelompok dengan perbedaan terbesar hingga terkecil maupun sebaliknya dengan tingkat signifikansi yang disesuaikan pada setiap tahap. Jika dua kelompok tidak berbeda secara signifikan, maka kelompok berikutnya tidak diuji lebih lanjut.
Hipotesis untuk SNK, H0, mu I sama dengan mu J. Tidak terdapat perbedaan nyata terhadap pasangan perlakuan. Hipotesis alternatifnya, yaitu mu I tidak sama dengan mu J, terdapat perbedaan nyata terhadap pasangan perlakuan. Adapun kriteria pengujiannya, jika selisih dari kedua rata-rata dari kedua perlakuan lebih besar daripada WP, maka terdapat perbedaan yang signifikan atau perlakuan berbeda secara nyata. Jika selisih rata-rata kedua perlakuan kurang atau sama dengan WP, maka tidak ada perbedaan signifikan atau perlakuan memiliki efek yang mirip. Selanjutnya, statistik uji. Uji ini menggunakan wilayah nyata terpendek yang dihitung dengan rumus WP sama dengan W alpha PV kali S Y bar. Dengan W alpha PV adalah nilai kritis dari tabel studentized range tergantung pada taraf nyata alfa, jumlah kelompok P, dan derajat bebas galat V. Dan SY bar yaitu standar error rata-rata yang dihitung sebagai akar KTG per R. Selanjutnya, contoh kasus menggunakan uji SNK. Analisis pengaruh penambahan sabut kelapa sebagai media pertumbuhan jamur tiram terhadap waktu tumbuh badan buah menggunakan rancangan acak lengkap. Berikut adalah data-datanya dengan 5 perlakuan yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5 dan 3 ulangan yaitu A, B, C. Serta saya telah menambahkan YI atau jumlah dari tiap perlakuan dan YI bar atau rata-rata dari tiap perlakuan. Berikut adalah tabel ANOVA-nya. Di sini kita melihat F hitung yaitu 816,05 dan F tabelnya 3,48. Uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara perlakuan karena F hitung jauh lebih besar daripada F tabel. Sehingga kita akan menggunakan uji SNK untuk uji lebih lanjutnya. Langkah 1, urutkan rata-rata perlakuan. Data akan diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, sehingga urutannya adalah P4 dengan rata-rata 95,67, P1 dengan rata-rata 93,67, P2 dengan rata-rata 93,33, P3 dengan rata-rata 93,33, dan P5 dengan rata-rata 0,00. Langkah 2, menghitung galat baku dari nilai tengah perlakuan. Standar galat dihitung menggunakan kuadrat tengah galat dan jumlah pengamatan per perlakuan. Kuadrat tengah galat didapat dari tabel ANOVA tadi. Jadi, akar 6,47 dibagi 3 sama dengan 1,4685. Selanjutnya langkah 3 yaitu perhitungan jarak kritis. Dari tabel 2K dengan DB galat 10, nilai wilayah nyata student untuk taraf nyata 5% sebagai berikut. Untuk P sama dengan 2 maksudnya adalah kita akan membandingkan dua perlakuan yang berurutan. Untuk P sama dengan 3, yaitu kita membandingkan dua perlakuan yang terpisah oleh satu perlakuan lainnya. Untuk P4, yaitu kita membandingkan dua perlakuan yang terpisah oleh dua perlakuan lainnya. Untuk P5, yaitu kita membandingkan dua perlakuan yang terpisah oleh 3 perlakuan lainnya. Berdasarkan tabel 2K dengan DB galat 10, wilayah nyata student untuk taraf nyata 5% adalah sebagai berikut. Untuk P2 yaitu 3,15, untuk P sama dengan 3 yaitu 3,88, untuk P sama dengan 4 yaitu 4,33, untuk P sama dengan 5 yaitu 4,65. Selanjutnya kita akan menghitung jarak kritisnya, yaitu WP sama dengan W alpha PV atau WP 0,05 dikali dengan SY bar yang telah kita hitung tadi, yaitu 1,4685. Sehingga kita mendapatkan untuk P sama dengan 2 yaitu 4,63, untuk P sama dengan 3 yaitu 5,7, untuk P sama dengan 4 yaitu 6,36, untuk P sama dengan 5 yaitu 6,83. Selanjutnya langkah keempat yaitu pengelompokan perlakuan. Pengelompokan perlakuan dilakukan berdasarkan hasil dari kriteria pengujian.
Di sini ada tabel. Di sini ada tabel, ada Y bar, ada perlakuan, ada kolom A, B, C, D, dan kode. Untuk kolom Y bar yaitu berisi nilai rata-rata dari tiap perlakuan, dan perlakuan diurutkan berdasarkan yang paling tinggi. Untuk kolom A, B, C, dan D berisi nilai selisih antara perlakuan. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan perlakuan. P4 dibandingkan dengan dirinya selisih rata-rata P4 dengan dirinya adalah 0. Selisih rata-rata P4 dengan P1 95,67 dikurang 93,67 yaitu 2. P4 dengan P2 yaitu 2,37. P4 dengan P3 yaitu 2,37. Dan P4 dengan P5 yaitu 95,67. Nah, pengelompokan perlakuan dilakukan berdasarkan hasil dari kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian yang kita gunakan adalah jika selisih rata-rata kedua perlakuan lebih besar daripada jarak kritis, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, jika selisih rata-rata kedua perlakuan kurang atau sama dengan jarak kritis, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, yang pertama, P4 dengan P1. P4 dengan P1, selisih rata-ratanya yaitu 2, yang dimana 2 itu lebih kecil daripada 4,63, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kita memberi kode A. Selanjutnya, P4 dengan P2 dengan selisih rata-rata 2,37 yang lebih kecil dari 5,7, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan sama dengan P4. Kita mengelompokkannya di A. Selanjutnya, P4 dengan P2, P4 dengan P3 dengan selisih rata-rata 2,37 yang lebih kecil dari, yang kurang dari 6,36, maka tidak terdapat perbedaan signifikan sama dengan P2, P1, dan P4. Kita memberinya kode A. Selanjutnya P4 dengan P5 dengan selisih rata-rata 95,67 yang dimana lebih besar dari 6,83, sehingga terdapat perbedaan signifikan berbeda dengan P3, P2, P1, dan P4. Kita mengelompokkannya di B. Sehingga kesimpulannya adalah perlakuan P1, P2, P3, dan P4 tidak memiliki perbedaan signifikan dalam waktu tumbuh badan jamur, sehingga H0 diterima untuk kelompok ini. Sedangkan perlakuan P5 menunjukkan perbedaan signifikan dibanding dengan kelompok lainnya, sehingga H0 ditolak untuk perbandingan antara P5 dengan kelompok lainnya. Perlakuan yang menggunakan campuran serbuk gergaji kayu jati P1, P2, P3, dan P4 menghasilkan waktu tumbuh yang relatif sama, sedangkan perlakuan tanpa serbuk gergaji kayu jati yaitu P5 memberikan hasil yang sangat berbeda secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa serbuk gergaji kayu jati berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan badan buah jamur. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji pembanding ortogonal. Sebelumnya kita akan membahas tentang konsep daripada uji pembanding ortogonal. Uji pembanding ortogonal adalah metode untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok secara efektif, terutama dalam analisis ragam, dengan memastikan bahwa perbandingan tersebut saling independen dan tidak redundan. Dua atau lebih perbandingan atau yang dikatakan kontras dikatakan ortogonal jika jumlah hasil kali koefisien yang bersesuaian itu bernilai 0. Artinya keseluruhan kontras itu apabila dijumlahkan akan bernilai 0. Ini berarti bahwa perbandingan tersebut tidak saling berhubungan dan memberikan informasi yang unik tentang perbedaan rata-rata. Kemudian kita akan membahas daripada aturan pembanding ortogonal. Ada 3 aturan perbandingan ortogonal. Yang pertama, jumlah koefisien dalam satu kontras harus 0, dan setiap kontras harus memiliki koefisien yang jika dijumlahkan hasilnya 0. Jumlah kontras maksimal adalah K kurang 1. Yang apabila semisal kita mempunyai 5 kontras, maka jumlah kontras yang kita dapat lakukan adalah 4 maksimalnya.
Kemudian kontras juga harus menggunakan dataset yang sama, tidak boleh menggunakan dataset yang berbeda. Berikut adalah statistik uji daripada uji pembanding ortogonal. Statistiknya adalah JKC sama dengan sigma I sama dengan 1 dikali CI-YI pangkat 2, kemudian dibagi dengan R dikali dengan sigma CI pangkat 2, di mana CI merupakan koefisien kontras untuk perlakuan KI, YI adalah jumlah dari perlakuan KI, dan R adalah jumlah perlakuan. Kemudian di sini diberikan contoh kasus di mana kita akan menganalisis pengaruh penambahan sabut kelapa sebagai media pertumbuhan jamur tiram. Jamur tiram waktu tumbuh badan menggunakan RAL. Nah, di sini berikut ada datanya, bisa dilihat teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan melakukan rancangan acak lengkap analisis sidik ragam atau ANOVA. Di sini kita menggunakan Excel untuk menghitungnya. Kemudian didapatkan hasil yaitu F hitung sama dengan 820,2732. Kemudian F tabelnya yaitu 0,05, di mana 0,05 itu bernilai 3,47805. Untuk F tabel bernilai 0,01 itu memiliki nilai 5,994339. Yang dimana karena F hitung jauh lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Oleh karenanya kita dapat melakukan analisis lebih lanjut. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat perbandingan perlakuan. Nah, dikarenakan kita mengetahui bahwasanya perbandingan perlakuan paling berbeda itu ada pada bagian E, di mana dia mengambil 100% sabut kelapa, maka kita bisa membandingkannya dengan perbandingan pertama atau kontras pertama itu adalah ABCD dibandingkan dengan E, di mana ABCD merupakan koefisien yang memiliki sabut kelapa yang lebih sedikit dibandingkan E yang memiliki 100% sabut kelapa. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membandingkan koefisien AB dan koefisien CD, di mana koefisien AB merupakan koefisien yang memiliki sabut kelapa lebih sedikit, di mana A itu 100% tanpa sabut kelapa dan B memiliki sabut kelapa sebesar 25%. Sedangkan untuk C yaitu 50% sabut kelapa dan D adalah 75% sabut kelapa. Kemudian kita akan membandingkan A dengan B dan juga C dengan D, di mana A dengan B yang kita bandingkan yaitu A memiliki 100% sabut kelapa dan B memiliki 75% sabut kelapa. Sedangkan C dengan D itu di mana C memiliki 50% sabut kelapa dan 75% sabut kelapa untuk D. Setelah membuat perbandingan itu, kita akan menentukan hipotesis. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwasanya hasil pertambahan daripada uji ortogonal itu harus bernilai 0, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka saling ortogonal. Oleh karenanya pada hipotesis pertama, H0 pertama, kita akan menjumlahkan rata-rata daripada E. Di sini kita beri nilai 4, yaitu mu E ditambah dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C ditambah dengan mu D itu sama dengan 0. Kemudian kita membandingkan untuk H0 yang kedua, di mana seperti yang tadi dikatakan kita akan membandingkan antara A, B kemudian dengan CD, sehingga kita akan membuatnya menjadi mu A tambah mu B dikurang mu C dikurang mu D sama dengan 0. Begitupun seterusnya untuk ke bagian 3 yaitu AB dan bagian 4 yaitu CD, di mana masing-masing koefisien dikurang untuk menghasilkan nilai 0. Setelah kita mendapatkan nilai 0 dan memberikan bobot, kita akan membuat tabel kontras dan kemudian akan menghitung JKC-nya. Seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa statistik hitungnya yaitu mu CI YI pangkat 2 dibagi dengan R dikali dengan CI kuadrat. Nah, hasilnya seperti demikian, di mana JKC 1 itu bernilai 15904,8, JKC 2 bernilai 2,25,
JKC3 bernilai 0,124, dan JKC4 bernilai 6,125. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah di sini bisa kita lihat hasilnya. Dapat dilihat bahwasanya F hitung pada JKC1 itu bernilai lebih besar daripada F tabel. Namun untuk JKC2, JKC3, dan JKC4, nilai F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, yang diartikan bahwasanya kontras utama yang signifikan adalah perbedaan antara ABCD dengan E, di mana seperti kita tahu tadi bahwasanya E bernilai 100%, memiliki nilai 100% sabut kelapa dibandingkan dengan ABCD. Ini berarti bahwa E sangat berbeda dibandingkan perlakuan lainnya. Sedangkan kontras-kontras lainnya seperti JKC2, JKC3, dan JKC4, yaitu AB versus CD, atau AB versus B, atau C versus D, itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, karena F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabelnya. Artinya dalam kelompok ABCD tidak ada perbedaan besar antara subkelompok yang dibandingkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada uji Skeffy. Uji Skeffy ini dikembangkan oleh Henry Skeffy pada tahun 1959 untuk pembanding interaksi ortogonal, dan gunanya untuk menguji perbedaan dua buah rata-rata secara berpasangan, misalnya 1 versus 2, 2 versus 3, dan seterusnya. Dan ukuran sampel yang dibutuhkan tidak harus sama. Apabila dari dua rata-rata perlakuan lebih besar daripada di sini salah, di sini seharusnya daripada nilai mutlak Skeffy, dapat dikatakan bahwa antara dua perlakuan yang diuji terdapat perbedaan yang nyata. Adapun statistik uji Skeffy sebagai berikut. S sama dengan V dikali dengan SC, di mana V sama dengan akar dari K kurang 1, di mana K ini adalah jumlah perlakuan, dikali dengan F alpha Ft, Fe, di mana F alpha Ft, Fe ini adalah tabel pada tingkat signifikasi tertentu, misalnya 5% atau 1%, dan SC sama dengan akar KTG kali sigma RI CI kuadrat, di mana SC itu nilai garis baku yang rumusnya akar KTG dikali sigma RI itu yaitu banyaknya ulangan, dan C itu adalah koefisien kontras pada perlakuan ke I. Di sini kita masuk ke contoh kasus, yaitu analisis pengaruh penambahan sabuk kelapa sebagai media pertumbuhan jamur tiram terhadap waktu tumbuh badan buah menggunakan RAL. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 5 perlakuan dengan P5 itu kontrol dan 3 ulangan. Selanjutnya didapatkan tabel ANOVA dengan derajat bebas perlakuan 4, derajat bebas galatnya 10, dan derajat bebas totalnya 14, sehingga didapatkan jumlah kuadrat tengah, dan F hitungnya dapat dilihat pada tabel. Dan tabel ANOVA ini akan kita gunakan sebagai alat bantu hitung kita nanti. Selanjutnya kita masuk ke langkah pertama atau penyelesaian yang pertama, yaitu menentukan komparasi rata-rata dan hipotesis. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan dua rata-rata mu1 versus mu2, mu1 versus mu3, dan seterusnya sampai mu4 sampai versus mu5 dengan hipotesis nolnya. Untuk yang pertama itu misalnya mu1 itu sama dengan mu2, dan hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menyusun kontras antar perlakuan. Di sini kontras pertama yaitu P1 versus P2, artinya rata-rata perlakuan pertama dikurangi rata-rata perlakuan kedua. Dapat dilihat di sini 93,67 dikurang dengan 93,33, maka dapat 0,34, dan seterusnya sampai kontras 10, yaitu rata-rata perlakuan keempat versus rata-rata perlakuan kelima.
Kita lanjut ke langkah 3, yaitu menghitung nilai kritis suatu pembanding atau dalam hal ini V. Nah, dikarenakan nilai tabel F diketahui pada tabel ANOVA yang tadi, maka diperoleh V sama dengan K kurang 1, di mana K ini jumlah perlakuan ada 5 kurang 1 dikali tabel F yang kita dapat pada tabel ANOVA 3,48. Maka didapatkan V sama dengan akar 4 dikali 3,48 atau sama dengan akar 39,2 yang hasilnya itu 3,731. Selanjutnya langkah 4, yaitu menghitung nilai galat baku. Nah, dikarenakan nilai KTG atau nilai kuadrat tengah galat diketahui pada tabel ANOVA dengan jumlah ulangan sebanyak 3 dan koefisien korelasi setiap kontras 2. Kenapa 2? Dikarenakan setiap kontras itu cuma 2 perbandingannya, atau kalau arti sempitnya versus lah, cuma 2. Jadi cuma 2 perbandingan antara perlakuan 1 versus perlakuan 2 sampai dengan perlakuan 4 versus perlakuan 5. Yang dimana itu satu perlakuan itu koefisien korelasinya itu 1. Makanya setiap kontras itu koefisien korelasinya 2. Maka diperoleh SC sama dengan akar dari KTG dikali dengan sigma RI CI kuadrat, dimana KTG-nya sudah didapat pada tabel ANOVA yaitu 6,5 dan jumlah ulangannya atau R-nya itu 3 dan koefisien korelasi masing-masing kontras itu 2. Maka didapatkan nilai galat bakunya sama dengan akar 39 atau sama dengan 6,244. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah 5, yaitu menghitung nilai Skiffy-nya atau S, di mana rumusnya adalah S sama dengan V kali SC, di mana V tadi kita sudah dapatkan 3,731 dan SC-nya itu 6 kali 6,244 yang hasilnya sama dengan 3,29. Terus lanjut ke langkah 6, yaitu kriteria pengujian. Kriteria pengujian dalam uji Skiffy di sini yaitu nilai mutlak. Apabila nilai mutlak dari kontras CI kurang dari nilai Skiffy yang dicari, maka terima H0. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Apabila nilai mutlak dari kontras CI lebih besar dari nilai Skiffy atau S, maka tolak H0. Artinya ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Nah, kita masuk ke langkah 7, yaitu bandingkan nilai mutlak kontras dengan nilai Skiffy dan interpretasikan. Dapat dilihat di sini kita dapat perbandingan, ada tabel perbandingan, nilai C atau kontras, nilai Skiffy-nya dan hasil. Dapat kita lihat pada tabel bahwa C4 atau kontras 4, 7, 9, dan 10 saja yang berhasil nyata atau terdapat ada perbedaan signifikan antar perlakuan, yaitu nilai mutlak kontrasnya lebih besar dari nilai Skiffy yang didapatkan. Sementara yang lain dari kontras tersebut memiliki hasil yang tidak nyata atau tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuan dikarenakan nilai mutlak kontrasnya kurang dari nilai Skiffy yang didapatkan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan, yaitu perlakuan P1, P2, P3, dan P4 tidak berbeda signifikan satu sama lain, tetapi semuanya berbeda signifikan dari P5 atau dari kontrolnya. Mungkin sekian saja dari uji Skiffy. Terima kasih.